dalam beberapa pertemuan, Bung Anies, apa yang Bung Anies akan berikan untuk saya? Kami tidak memberikan rupiah untuk Anda. Kenapa? Harga diri Anda tidak akan saya rupiahkan. Tidak akan saya rupiahkan harga diri Anda. Saya akan jaga harga diri Anda. Ini idealisme kita. Kita akan melakukan perubahan dan kita jaga dengan cara tidak ditransaksikan. Nah, saya katakan pada mereka, kita mungkin menang, kita mungkin kalah, tapi yang pasti kita menorehkan sejarah baru dalam gerakan politik di Indonesia. Melanjutkan pertanyaan di putaran pertama tadi, Mas Anies. Anda tadi kan mengatakan bahwa akan bikin pemerintahan yang lebih transparan, bebas dari korupsi dan seterusnya. Nah, saya lihat ini teman-teman di belakang wartawan-wartawan ini haus dengan kutipan-kutipan yang sedia untuk segera di-upload nih. Coba Anda buka-bukaan dalam proses Anda konvensi ini, berapa dana yang sudah Anda habiskan, siapa yang menyumbang, rinciannya seperti apa. Nah, kalau Anda bisa jelaskan, saya kira ini dalam 3 menit sudah muncul semua tuh di .com. Bukan begitu ya, Bung? Ya, betul. Tujuannya itu kan? Betul. Nah, begitu. Itu satu. Nah, ada yang kedua. Yang kedua adalah Anda ikut konvensi di sebuah periode di mana apatisme politik publik terhadap parpol itu sedang drop, sedang turun. Karena saya harus berbangga diri kepada Anda sebagai teman bahwa Anda masuk dalam suasana seperti itu. Jika nanti mudah-mudahan Anda tidak terpilih di dalam konvensi atau sebagai calon presiden, apa yang Anda akan lakukan? Kembali ke dalam habitat Anda di dunia pendidikan atau ikut berkecimpung terus di dalam dunia politik yang sudah Anda tekadkan sejak awal? Apakah Anda ingin menjadikan parpol sebagai sepeda yang mengantarkan Anda di tujuan yang bisa Anda lepas kapanpun, atau Anda akan menyublim menjadi sepeda itu sendiri? Jadi pertanyaannya, kalau nanti kalah bagaimana gitu ya? Ya, betul. Insya Allah akan menang, Mas. Insya Allah akan menang. Jadi itu selesai dah dengan sendirinya. Dan Insya Allah akan menang. Tapi gini, terang. Soal saya selalu ini cara berpikir lama sebetulnya, bukan sebetulnya. Cara berpikir lama. Cara berpikir lama adalah mengumpulkan rupiah lalu membiayai kegiatannya. Kami dibalik, Bung. Yang kami akan kerjakan A, B, C, D, E, F, G. Ini ada Ibu Tante Yul dari Pekanbaru. Bisa dicek sama Tante Yul ini. Berapa rupiah yang kami pernah kirimkan dari Jakarta ke Pekanbaru? 0. Seluruh kegiatan di Pekanbaru didanai sendiri. Kaos kita yang pertama dikirimkan 1 paket dari Malang. Sumbangan dari Malang. Mereka belum tahu akan seperti apa. Ditulisnya turun tangan, itu saja. Saudara saksikan, dan di depan sana ada sebuah poster besar. Saya baru ketemu lagi dengan bapaknya, Pak siapa namanya? Pak Sabri. Dan beliau mengatakan, saya pasang ini karena saya percaya Anda. 0 rupiah. Ini yang kita mau melakukan perjalanan keliling Jawa, perjalanan keliling Sulawesi, dilakukan dengan inisiatif lokal. Kami di Jakarta justru datang bawa badan. Seluruh kegiatan dijalankan di sana, nginep di tempat teman. Di tempat teman itu betul-betul memang ada teman lama di mana-mana. Jadi kemana saja bisa. Jadi ini yang kita lakukan selama ini. Kalau itu dirupiahkan, dan teman-teman yang lihat di sini, ini mereka banyak yang cuti untuk ikut hari ini. Jika mereka dirupiahkan sebagai konsultan, angkanya fantastis. Karena itu nanti insya Allah di akhir kita akan konversikan iuran pikiran, iuran tenaga, iuran kehadiran dalam nilai rupiah, dan saya yakin angkanya mempesona kita semua. Tapi kita nggak bawa uang, kita ada pakai apa? Ya, karena kita, nah itu tadi, kalau mikirnya lama kan cari uangnya dulu. Kalau kita dibalik, kalau kita justru bikin kegiatannya itu, dan ini yang saya rasa menjawab soal apatisme. Ini soal apatisme. Saya katakan di mana-mana dalam beberapa pertemuan, Bung Anies, apa yang Bung Anies akan berikan untuk saya? Kami tidak memberikan rupiah untuk Anda. Kenapa? Harga diri Anda tidak akan saya rupiahkan. Tidak akan saya rupiahkan harga diri Anda. Saya akan jaga harga diri Anda. Ini idealisme kita. Kita akan melakukan perubahan dan kita jaga dengan cara tidak ditransaksikan. Nah,
saya katakan pada mereka, kita mungkin menang, kita mungkin kalah, tapi yang pasti kita menorehkan sejarah baru dalam gerakan politik di Indonesia. Di tengah apatisme muncul anak-anak muda yang kalau nge-tweet ditanya temannya, saya tak dibayar. Kalau mereka membuat poster, saya tak dibayar. Kenapa? Saya percaya pada ide yang dibawa, saya percaya pada orangnya, dan saya bukan orang yang bisa dirupiahkan. Itu yang selalu dorong. Jadi, Bung, ini jawaban atas apatisme tadi. Thank you. Satu tadi soal partai tadi kalau misalnya. Oh, insya Allah menang itu. Oh, insya Allah. Jadi berarti nggak bisa diteruskan. Kenalkan, saya Aryo dari Koran Jakarta. Langsung aja. Beberapa waktu lalu ada survei opinion leader dari UI. Bapak ditempatkan kalau nggak salah di nomor 3 sebagai tokoh alternatif yang katanya bisa untuk bersaing ketat dengan Jokowi nantinya. Saya mau tanya, apabila sebelum proses konvensi ini berakhir ada partai yang meminang Bapak sebagai cawapres atau bahkan sampai jadi capres, itu gimana Pak? Mau meneruskan proses di konvensi atau tengah jalan terus Pak maju? Iya, Koran Jakarta. Sebetulnya itu kita putuskan kalau udah ada pinangannya aja, Mas. Belum ada pinangan jangan spekulasi. Tapi begini, kalau saya hari ini saya mengikuti konvensi Partai Demokrat dan saya berniat menyelesaikan ini sampai akhir, dan insya Allah saya yakin bila ini dijalankan dengan objektif, dengan transparan, insya Allah saya optimis sekali hasilnya akan baik. Iya. Baik, karena ini ada satu anak muda yang dari tadi minta tunjuk dan juga dari DPP Partai Demokrat, saya ingin beri kesempatan ke Bung Rahlan Rasidik. Silakan, Bung. Saya cuma ingin mengingatkan Capres Anies karena saya masuk penggemar Anda dan juga teman-teman pada di depan mengenai satu pokok soal yang sempat disinggung dalam pembicaraan tadi, yakni mengenai pentingnya kabinet yang diisi oleh orang-orang yang mampu. Saya cuma mau memastikan bahwa Anda semua ingat bahwa yang namanya komite profesional, kabinet profesional, kabinet karir segala macam itu mempunyai rujukan sejarah yang sifatnya demokratik. Karena kabinet ini, disahkan kabinet waktu itu istilahnya itu dibentuk oleh Soekarno pada saat dia membubarkan parlemen, membubarkan konstituante dan melakukan dekret untuk kembali kepada UUD 45. Gitu. Jadi kendati saya bisa memahami bahwa ada kebutuhan terhadap pentingnya orang-orang yang mampu gitu. Namun menurut saya gitu menggunakan kata itu semata-mata sebagai ekspresi kepada partai politik itu juga bisa melakukan apa yang dilakukan Soekarno dalam memburu demokrasi gitu dengan partai politik. Ya, sebenarnya saya garis bawahi, saya memilih orang yang kompeten karena itu background nggak penting, baik partai maupun non partai. Etnis tidak penting, yang penting adalah kompeten. Nah itu berbeda dengan prinsip harus profesional, harus non partisan, itu berbeda. Menurut saya justru yang penting pada kompetensinya. Kita bergerak ke arah meritokrasi, karena itu kalau menterinya tidak kompeten, maka bukan malu pada siapa-siapa, malu pada anak cucunya yang nanti akan melihat apa yang dikerjakan dulu. Menurut saya, jadi saya yakin garis bawahi pada kompetensi. Di sini kita akan menemukan banyak sumber orang kompeten, dan saya akan mengajak pada mereka-mereka yang sudah terbukti konkret bisa mendorong perubahan di berbagai sektor. Yuk, Anda turun tangan sebagai warga negara nih, turun tangan, hibahkan 5 tahun hidup Anda untuk membuat sejarah baru di Republik ini, dan saya akan panggil orang-orang itu untuk terlibat sebagai menteri. Iya. Nah,